kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik juga Bu Mai. Nah Bu Mai, seperti kesepakatan kita sebelumnya, kita hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Mai. Dan di sini saya akan menjadi observer atau pengamat. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Oke, Bu Mai? Oke, Nah, Bu. pada hari ini, coach dan coacher yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan coacher, dan juga bagaimana coacher tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Baiklah Ibu Nabila, yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mindset, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Berarti yang akan Ibu kembangkan presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Mai kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Di sini saya menginginkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Nah, baik. Berarti yang ingin Ibu kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Ibu. Dan kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan yang akan Ibu dapatkan? Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan kembangkan dalam proses coaching nantinya Ibu? Saya di sini menginginkan Ibu agar coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Bu Nabila. Oh, oke, baik Bu Mai. Demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coacher. Saya persilakan. Terima kasih Bu Nabila. Baik, sama-sama Bu Mai. Selamat siang Bu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mai. Kok kelihatannya Bu Ima kurang bersemangat hari ini? Biasanya Bu Ima bersemangat sekali loh. Kelihatan ya Bu Mai kurang semangatnya. Iya, tampak sekali kurang semangatnya. Kenapa Bu Ima? Sebenarnya nggak ada apa-apa Bu Mai. Cuman lelah aja menghadapi siswa di kelas. Setiap hari anak kelas 1 ini berkelahi Bu. Tadi aja sebelum pulang ada siswa saya yang menangis karena dipukul temannya. Oh, jadi karena itu Bu Ima kelihatan kurang bersemangat. Oh iya Bu Ima, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang apa yang ingin Bu Ima bicarakan hari ini. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola siswa kelas 1 Bu Mai. Dari pembicaraan kita, sekarang apa yang ingin Bu Ima dapatkan? Saya ingin mendapatkan strategi bagaimana mengelola siswa kelas 1 ini, Bu Mai. Baiklah Bu Ima.
Tadi Bu Ima ingin meningkatkan kemampuan pengelolaan siswa kelas 1. Apa tujuan Bu Ima meningkatkan kemampuan tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang selalu aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Sebenarnya sudah cukup menyenangkan sih Bu Mai, namun siswa kelas 1 ini mungkin karena banyak anak laki-laki dan mereka tidak mau mengalah satu sama lainnya. Akhirnya sering terjadi perkelahian. Anak-anak ini berkelahinya cuma sebentar Bu Mai. Setelah disuruh saling minta maaf, mereka nanti bermain seperti biasa lagi. Nanti saat bermain ada juga lagi yang mengadu. Begitu Bu Mai. Oh, jadi Bu Ima ingin menciptakan kelas yang selalu aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Kira-kira menurut Ibu Ima, kelas yang selalu aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa itu seperti apa ya? Menurut saya Bu Mai, siswanya belajar dengan teratur, disiplin, fokus, saling menghargai sesama teman, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Apa yang sudah Bu Ima lakukan untuk menciptakan kelas yang selalu aman, nyaman, dan menyenangkan? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu Mai, tetapi masih belum optimal. Oh, begitu. Apakah Bu Ima sudah mencoba berbagai metode pembelajaran? Metode seperti apa yang sudah Bu Ima praktekkan? Saya sudah mencoba pembelajaran di dalam kelas dan juga di luar kelas, Bu. Saya juga mencoba metode bermain dengan siswa saya. Terus, apa yang menjadi tantangan Bu Ima dalam mencapai kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan tersebut? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang sering berkelahi ini, kemudian suka berjalan dan suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Bu Ima, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut sering berkelahi, suka berjalan, dan suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung? Menurut saya, Bu, siswa tersebut sering berkelahi karena mereka kurang menghargai sesama temannya, mudah tersinggung, kemudian sering berebutan media yang diberikan. Dan saat saya suruh tampil ke depan kelas pun, mereka berebutan dan berlarian, sehingga tidak sengaja terkena temannya dan langsung aja berkelahi. Kemudian ada juga Bu, siswa saya suka berjalan karena ia tidak bisa diam Bu, hanya sebentar duduk, terus berdiri ke meja temannya, kadang mengganggu temannya juga. Kemudian untuk siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung ini, mungkin karena ia ingin menarik perhatian dan kurang memahami pelajaran di kelas, Bu. Oh, berarti siswa Bu Ima kurang menghargai teman ya? Suka berkelahi, suka berjalan, dan suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Terus, sikap siswa seperti apa yang Bu Ima inginkan di kelas? Saya menginginkan siswa yang saling menghargai sesama temannya, Bu. Teratur dalam belajar dan menghargai guru saat berbicara. Karena saya ingin sekali menciptakan kelas yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Bu Ima menginginkan siswa yang saling menghargai sesama teman, bukan? Nah, teratur dalam belajar dan menghargai guru saat berbicara agar terciptanya siswa kelas yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Nah, apakah yang Bu Ima butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Agar tercapai tujuan itu, Bu, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang sering berkelahi ini, Bu, yang berjalan dan suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa tersebut, Bu Ima. Menurut Ibu Ima, apa strategi yang akan Bu Ima lakukan untuk mengendalikan siswa tersebut? Saya akan mencoba menggunakan teknik stop, Bu, untuk mengendalikan emosi siswa saat berkelahi
agar bisa mengembalikan kesadaran dirinya. Saya juga akan memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang pelajaran, dan saya akan membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran lebih bervariasi agar siswa saya tidak bosan. Kemudian saya juga akan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa, Bu, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, baik itu anak yang kinestetik, visual, ataupun auditori. Bu Ima akan mencoba teknik stop di kelas, membuat pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, rencana apa lagi yang akan Bu Ima lakukan? Saya juga akan memberikan penguatan dan nasihat kepada siswa yang berkelahi dan suka berjalan, Ibu. Saya juga akan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang menghargai guru dan mendengarkan pembelajaran. Apakah masih ada usaha Bu Ima yang ingin dilakukan? Saya juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, Bu, baik itu secara langsung maupun melalui grup WA tentang perkembangan belajar siswa di kelas. Nah, kapan kira-kira Bu Ima akan memulai rencana tersebut? Secepatnya, Bu Mai, mungkin besok sudah bisa dimulai rencananya satu persatu, yaitu dengan menerapkan teknik stop di kelas terlebih dahulu. Jadi Bu Ima akan langsung memulainya besok. Luar biasa Bu Ima ini. Lalu siapa saja yang perlu Ibu hubungi untuk menjalankan rencana-rencana Ibu tersebut? Yang perlu saya hubungi adalah Bapak Kepala Sekolah, Bu. Saya akan berkoordinasi bersama beliau tentang pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga akan menghubungi orang tua siswa, Bu. Siapa yang perlu Ibu minta dukungan tentang rencana ini, Bu Ima? Saya perlu meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga orang tua siswa saya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu yang bisa Ibu dapatkan setelah kita melakukan bincang-bincang tadi? Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu Mai. Saya sudah mendapatkan strategi dalam mengendalikan siswa dan dalam mengelola kelas agar terciptanya kelas yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Dan insya Allah saya akan segera melaksanakan rencana-rencana tersebut, Ibu. Nah, sekarang apa yang bisa Bu Ima simpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Dari sesi percakapan kita hari ini dapat saya simpulkan yaitu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengendalikan siswa agar terciptanya kelas yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan, maka ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu menerapkan teknik stop dalam pembelajaran. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi. Kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, baik dari segi kesiapan belajar ataupun gaya belajarnya. Saya juga akan memberikan penguatan positif dan apresiasi kepada siswa yang saling menghargai sesama teman dan guru. Serta saya juga akan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, baik secara langsung ataupun melalui WA Group. Dan sebelum itu saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi terlebih dahulu, Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah terkait pembelajaran di kelas. Alhamdulillah percakapan kita hari ini telah membantu saya, Bu Mai, untuk meningkatkan kompetensi saya yang saya miliki. Semoga di pertemuan selanjutnya saya bisa mengabarkan perkembangan baik tentang kelas saya ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Mai. Sama-sama Bu Halimah. Semoga Ibu dapat menjalankan rencana-rencana Ibu tersebut dengan lancar dan berhasil ya Bu. Saya tunggu kabar baik dari Ibu dan pada pertemuan selanjutnya. Oke Bu Halimah. Oke, makasih banyak Bu Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nabila. Iya, Bu Mai tadi sudah melakukan coaching ya, Bu ya, dengan Ibu Halimah. Alhamdulillah, iya Bu, sudah.
Iya. Nah, tadi permasalahan Bu Halimah itu tentang, anak kelas 1 ya, Bu, ya? Anak kelas 1 yang suka berkelahi. Anak kelas 1 ini emang banyak juga permasalahannya ya, Bu, emang rumit ya. Kalau kita sebagai guru kelas rendah gitu ya, Bu, kalau di SD ya, Bu, ya? Iya, Bu Halim. Nah begini Bu Mai, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Saya akan mengobservasi lagi, setelah saya observasi tadi, jadi saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Mai. Dan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator atas pencapaian yang diinginkan? Di sini coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan identifikasi rencana akhir dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Bu Nabila. Begitu ya Bu Maya. Dari permasalahan Bu Halimah tadi, ya saya sudah melihat tadi alur Tirta yang dari Bu Maya sebagai coach ya. Sudah nampak itu di mana apa namanya itu tujuan utamanya, lalu identifikasi gitu kan ya. Terus juga rencana aksinya juga sudah Ibu gali dari coach. Juga tentang tujuan. Tanggung jawab ya, tanggung jawab akhirnya akan seperti apa juga sudah Ibu tanyakan kepada coach yaitu Ibu Halimah. Nah, oke Bu Mai, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu tadi dengan Ibu Halimah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu Mai sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Halimah sehingga Ibu Halimah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Hebat sekali Ibu Mai ini sebagai coach ya. Dan Ibu juga tadi sudah melakukannya dengan prinsip-prinsip coach, prinsip-prinsip coaching ya, seperti Ibu sudah hadir, present, Ibu juga sudah mendengarkan aktif sehingga Ibu bisa menanggapi keluhan Bu Halimah tadi, dan juga Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Halimah bisa menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Dan pertanyaan terakhir saya ya Bu, sebelum kita tutup ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang bagus yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Menurut saya, kompetensi yang akan saya lakukan dengan cara memahami proses, kemudian proses kita itu sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Ibu kira-kira yang ingin saya lakukan dan yang ingin saya dapatkan. Berarti Ibu ingin lebih paham lagi bagaimana caranya menjadi coach, ya begitu ya Ibu ya? Bagaimana cara proses coaching yang bagus gitu Bu, sehingga Ibu bisa menyelesaikan permasalahan si coach. Bagaimana Ibu memiliki kompetensi-kompetensi coach sebagai coach. Begitu ya Ibu Mai? Ya begitu Bu Nabila, saya sangat mengharapkan sekali hal itu bisa terjadi untuk diri saya. Baik Bu Mai. Terima kasih Bu Maya atas waktunya hari ini. Kita sudah selesai melaksanakan coaching dan saya juga sudah selesai melaksanakan pengamatan atau observer dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mai. Terima kasih atas waktunya dan juga atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Mai. Demikianlah hasil praktik coaching kami pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.